Gila bro, pusing 7 keliling gak sih? Dengerin, di luar sana semua orang ribut. Setengah pakar teriak krisis global 2026 Amerika goyang parah. Setengah lagi bilang, itu cuma spekulasi, ekonomi global cuma melambat. Lu tahu apa yang mereka lupain? Nggak penting siapa yang benar. Entah itu krisis parah atau cuma perlambatan ekonomi, ancaman PHK buat lu itu nyata. Entah itu tantangan ekonomi global atau cuma suku bunga tinggi. Daya beli lu udah anjlok parah. Itu krisis sunyi yang udah kita bedah. Lu udah tahu ancaman dari luar. Ketidakpastian global dan ancaman PHK. Lu udah tahu ancaman dari dalam. Daya beli lu anjlok. Sekarang gimana nasib harta karun terbesar lu? Aset yang udah lu kumpulin mati-matian. Yang lu kira bakal nyelamatin lu. Bener bro, emas batangan dan sertifikat rumah lu. Lu kerja banting tulang 10 tahun, 15 tahun, numpuk emas, nyicil properti. Tapi lu nggak sadar, lu lagi ngelakuin satu kesalahan fatal. Lu nggak sadar pakar-pakar di luar sana udah masang jebakan ilikuiditas jebakan yang siap meledak di tengah ketidakpastian ini. Dan taruhannya, lu pegang emas 1 kilo, tapi nggak bisa buat beli beras di warung. Lu punya rumah 1 miliar, tapi nggak bisa lu cairin buat bayar tagihan rumah sakit anak lu. Lu zonk, hancur lebur. Tenang. Di video ini gua bakal bongkar tuntas 5 aset penyelamat yang sesungguhnya dan aset nomor 1 dan nomor 2 bukan emas atau rumah. Ini adalah playbook pertahanan krisis buat lu. Jadi sebelum gua bongkar aset penyelamat nomor 1, gua minta satu hal, klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya. Biar lu nggak ketinggalan peta perang finansial kayak gini yang nggak diajarin di sekolah manapun. Udah, oke, kita gas. Oke bro, kita masuk ke aset penyelamat yang pertama. Dan gua sengaja taruh ini di nomor 1. Bukan emas, bukan properti, bukan dolar. Aset penyelamat nomor 1 lu di tengah semua ketidakpastian ini adalah aset pangan. Lumbung hidup lu sendiri. Lu mungkin ketawa, bilang, pangan? Maksud lu beras? Gua kira mau ngomongin aset yang canggih. Dengerin gua baik-baik. Justru ini yang pakar-pakar di luar sana lupain. Mereka terlalu sibuk liatin grafik di layar. Mereka lupa lihat ke dapur. Kenapa ini nomor 1? Karena kita udah nggak ngerasain yang namanya krisis sunyi. Daya beli lu anjlok. Gua nggak perlu jelasin pakai data inflasi yang rumit. Lu rasain sendiri pas lu ke warung, kan? Lu rasain sendiri pas istri lu ngeluh, kok harga telur naik lagi? Lu rasain sendiri pas lu lihat harga beras. Perasaan, baru kemarin harganya segini. Lu rasain sendiri pas lu mau beli cabai, tapi harganya gila-gilaan. Itu baru perlambatan, bro. Itu baru geopolitik di luar negeri sana. Gimana kalau rantai pasok beneran keganggu? Gimana kalau perlambatan ini makin dalam? Duit lu mungkin masih ada di rekening. Angkanya mungkin masih sama. Tapi pas lu bawa ke pasar, duit itu menyusut. Duit itu nggak ada tenaganya. Inilah antitesis kita bro. Aset itu bukan cuman angka digital yang ada di bank atau di aplikasi online lu, bukan cuman itu. Aset yang sesungguhnya adalah sesuatu yang punya fungsi. Aset kesehatan, fungsinya bikin lu nggak sakit. Aset skill, fungsinya bikin lu bisa cari duit. Dan aset pangan, fungsinya adalah bikin lu dan keluarga lu bisa makan besok. Sesimpel itu. Tapi sedalam itu. Lu boleh punya simpenan 100 juta di bank, tapi kalau pas lu mau beli beras, warungnya tutup karena nggak ada barang. 100 juta lu itu nggak ada artinya di detik itu juga. Lu boleh pegang emas batangan, tapi pas anak lu lapar di tengah malam, lu nggak bisa ngegesek emas lu itu buat beli sebungkus mie instan. Paham maksud gua? Inilah lumbung hidup fondasi paling dasar dari semua strategi ketahanan. Kalau fondasi ini nggak beres, lu mau tuh ngomongin strategi investasi apapun, itu omong kosong. Oke bro, gua paham. Terus gua harus gimana? Gua harus nimbun? Eits, beda. Catat ini baik-baik. Gua nggak pernah nyaranin lu nimbun atau panic buying. Nimbun itu lu beli semua barang orang lain nggak dapet. Itu jahat. Itu bikin masalah baru. Yang gua minta lu bangun adalah buffer stock yang cerdas, stok penyangga. Apa itu buffer stock? Lu nyiapin fondasi di rumah lu sendiri, pelan-pelan, dan lu rotasi. Ini kuncinya. Rotasi. Lu siapin pangan kering buat 3 bulan, idealnya 6 bulan ke depan. Gila bro, 6 bulan, duit dari mana, nyimpennya di mana, tenang. Gua nggak nyuruh lu besok abisin tabungan lu buat beli sembako 1 truk, bukan gitu cara mainnya. Mulai nyicil. Minggu ini, pas lu belanja bulanan, lu beli beras 5 kilo ekstra. Taruh di kontainer yang beda. Kasih tanggal. Minggu depan, lu beli minyak goreng 2 botol ekstra bulan depan, lu beli ikan kaleng. Cari yang kadaluarsanya masih 2-3 tahun lagi. Beli 10 kaleng.
Beli mie kering 1 dus, pelan-pelan. Satu-satu barang yang lu beli duluan, lu pakai duluan. Pas lu pakai, lu beli lagi yang baru buat ngisi stok tadi. Itu namanya rotasi. Yang masuk duluan, keluar duluan. Jadi, lu nggak buang-buang duit. Lu nggak buang-buang makanan. Lu cuma memajukan belanja lu. Lu cuma bikin lapisan pelindung buat dapur lu. Apa aja yang harus disiapin? Fokus ke pangan kering yang tahan lama dan jadi kebutuhan pokok lu. Sumber karbohidrat, beras, mie kering, tepung terigu, sumber protein, ikan kaleng, daging kaleng atau kornet, kacang-kacangan kering kayak kacang ijo atau kacang merah telur juga bisa, tapi ini rotasinya cepet, bumbu dan lain-lain. Minyak goreng, gula, garam, kopi, teh, susu bubuk, atau susu kental manis. Bro, ini bukan cuma soal nahan lapar, ini soal psikologis. Di saat orang lain panik karena denger isu minyak langka atau beras susah, lu di rumah tenang kenapa? Karena lu tahu lumbung hidup lu aman buat 3 bulan ke depan. Lu jadi bisa mikir jernih, lu bisa fokus nyari solusi. Misalnya ngasah aset nomor 2, yaitu skill. Lu nggak habis waktu cuma buat panik ngantri sembako. Itu value-nya. Gue jadi inget cerita kakek gue dulu. Kakek gue itu bukan orang kaya bro, jauh dari kata kaya. Dia buruh tani, hidupnya pas-pasan banget, tapi gue gak pernah inget sekalipun di rumah dia itu kekurangan makan. Gak pernah, gue inget banget. Di belakang rumahnya yang kecil, yang lantainya aja masih tanah, itu ada kebun singkong, ada pohon pepaya, ada beberapa pot cabai rawit. Di samping rumah ada kandang ayam isinya 5-6 ekor. Dia selalu bilang ke gua, Li, panggilan dia ke gua. Uang itu bisa hilang, uang itu bisa nggak laku. Kakek gua ngalamin zaman susah dulu. Tapi, kata dia sambil nunjuk kebunnya, selama kamu bisa nanam apa yang kamu makan, dan kamu bisa makan apa yang kamu tanam, kamu nggak bakal pernah bangkrut. Kamu nggak bakal pernah kelaparan. Itu pelajaran puluhan tahun lalu, bro. Dan hari ini, pelajaran itu jadi relevan banget. Pelajaran itu nempel di kepala gua, bahwa aset yang sesungguhnya itu adalah kemandirian. Ini nyambung ke poin kedua dari aset pangan. Kalau tadi kita ngomongin stok, sekarang kita ngomongin produksi. Contoh asetnya apa? Tanah produktif. Wah bro, mulai ngaco. Gua mana punya tanah, gua ngekos di Jakarta. Gua tinggal di apartemen studio. Tenang, dengerin dulu. Kalau lu punya lahan walaupun kecil, di kampung atau dimanapun, jangan dijual. Jangan dibiarin nganggur. Tanami singkong, tanami jagung, apapun yang bisa jadi sumber pangan. Ini bukan cuma soal nyelamatin diri lu sendiri bro. Setiap jengkal tanah yang lu bikin produktif, lu itu lagi ngebantu ketahanan pangan nasional. Lu lagi ngebantu diri lu sendiri. Lu lagi ngebantu tetangga lu lagi ngebantu negara lu. Ini adalah mindset teman seperjuangan. Kita kuat di level rumah tangga. Negara kita pasti kuat. Oke bro, gua beneran gak punya lahan, gua tim beton semua. Nah disinilah kita masuk ke aset pangan ketiga, skill. Skill berkebun atau beternak skala mikro. Lu nggak perlu jadi insinyur pertanian. Lu nggak perlu lahan hektaran. Yang lu butuhin cuma kemauan dan ember atau pot. Lu tahu, skill nanam sayur di pot di balkon apartemen lu itu aset. Skill nanam kangkung bayam di polybag di teras rumah lu, itu aset. Skill ternak ikan lele di ember yang bisa ngasilin ikan sekaligus sayur, itu aset. Kenapa gue sebut skill? Karena mungkin hasil panen lu hari ini cuma cukup buat sekali makan. Cuman dapat 10 biji cabai rawit. Nggak sebanding, kata lu salah. Yang mahal itu bukan 10 biji cabenya. Yang mahal itu ilmu dan pengalaman yang lu dapet pas nanam itu. Lu jadi tahu cara bikin kompos dari sisa dapur, lu jadi tahu kapan nyiram. Lu jadi tahu cara ngusir hama. Di saat situasi normal, ini mungkin cuman hobi. Tapi di saat situasi sulit, di saat harga pangan beneran nggak ke Uber, skill lu itu bisa lu scale up. Skill lu itu yang jadi penyelamat. Lu bisa ngajarin tetangga lu. Lu bisa bikin vertical garden lebih gede. Lu bisa ganti semua pot bunga di rumah lu jadi pot sayur. Itu mesin uang yang sesungguhnya bro. Mesin yang ngasilin makanan. Jadi, gua rangkum aset nomor 1, aset pangan. 1, buffer stock. Mulai cicil pangan kering lu rotasi. Siapin buat 3-6 bulan, ini bensin darurat lu. 2, tanah produktif, kalau punya lahan sekecil apapun, bikin dia produktif, ini pabrik pangan lu. 3, skill produksi mikro, belajar nanam di pot, belajar ternak di ember. Ini ilmu penyelamat lu. Aset pangan ini adalah fondasi, ini yang bikin lu tenang. Ini yang bikin lu nggak panik. Ini yang bikin lu bisa berdiri tegak. Apapun badai yang mau datang. Beresin fondasi ini dulu, baru kita ngomongin aset-aset yang lain.
Oke bro, setelah di bagian sebelumnya kita beresin fondasi paling dasar, yaitu lumbung hidup atau aset pangan, sekarang kita naik satu level. Kalau aset nomor satu tadi bikin lu dan keluarga lu bisa bertahan makan. Aset nomor dua ini adalah yang bikin lu bisa terus cari makan. Ini adalah aset penyelamat kedua, aset skill, aset tahan banting lu. Dengerin gua baik-baik, kenapa ini aset nomor dua, dan kenapa ini jauh lebih penting daripada emas batangan atau sertifikat rumah yang lu pegang. Kita semua udah lihat datanya, kita udah bedah bareng di video-video kemarin. Ketidakpastian global itu bukan isapan jempol. Perlambatan ekonomi itu nyata. Dan efek paling pertama yang kena ke kita, kaum-kaum pekerja. Kaum-kaum yang masih nggak ngejar setoran bulanan. Itu adalah ancaman PHK. Perusahaan mau segede apapun, mau plat merah, plat kuning, plat apapun, di saat ekonomi melambat, mereka pasti cost cutting. Pasti. Mereka pangkas biaya. Dan lu tahu, apa biaya terbesar di hampir semua perusahaan? Gaji karyawan. Gaji lu bro, gaji lu di mata balance sheet perusahaan itu adalah liabilitas. Itu adalah beban yang harus mereka bayar tiap bulan. Di saat situasi sulit, beban inilah yang bakal dipangkas duluan. Gila bro, ngeri banget. Ini bukan ngeri-ngeriin. Ini fakta. Ini realitas bisnis gaji lu itu eksternal. Gaji lu itu dikasih. Gaji lu itu bergantung sama belas kasihan, sama performa perusahaan, sama kondisi makroekonomi yang lu sendiri nggak bisa kontrol. Dan parahnya lagi, gaji lu kalau lu punya utang bisa disita. Tabungan lu bisa disita. Rumah lu bisa disita. Tapi ada satu aset. Satu-satunya aset di dunia ini yang nggak bisa di PHK sama bos lu. Dan nggak bisa disita sama bank atau debt collector manapun. Aset itu adalah apa yang ada di dalam otak lu dan apa yang bisa dilakuin sama tangan lu. Itu adalah skill lu. Inilah antitesis kita. Selama ini kita didoktrin buat cari kerja. Kita didoktrin buat kejar jabatan. Kita didoktrin buat gede-gedean gaji. Kita lupa bahwa gaji, jabatan, perusahaan itu semua fana. Itu semua bisa hilang dalam semalam. Yang kita lupain adalah membangun aset tahan banting yang sesungguhnya gaji lu bisa jadi nol pas lu kena PHK. Tapi skill lu, itu adalah mesin uang pribadi lu yang siap ngebul kapan aja lu butuh. Lu tinggal puter kuncinya. Oke bro, gua paham. Terus skill apa? Gua kan cuma karyawan biasa, gua cuma bisa kerjaan admin biasa. Nah ini dia. Kita nggak ngomongin skill biasa. Di saat krisis, ada skill-skill tertentu yang tahan banting, yang justru naik daun, yang dicari gila-gilaan. Gua bagi jadi 3 kategori besar. 3 sekoci skill yang harus lu punya atau lu pelajarin dari sekarang. Sekoci skill nomor 1, perbaikan dan maintenance, skill tangan. Yang pertama, skill yang sering dianggap kotor atau kelas 2, perbaikan dan maintenance. Apa logikanya? Simple banget. Di saat krisis, di saat daya beli anjlok, orang berhenti beli barang baru. Orang bakal hemat gila-gilaan motornya rusak, dia nggak bakal beli motor baru. Dia bakal bawa ke bengkel. HP-nya layarnya retak, dia nggak bakal ganti HP baru. Dia bakal cari tempat servis HP AC-nya nggak dingin. Mesin cucinya nggak muter, keran airnya bocor. Dia nggak bakal buang, dia bakal benerin. Disinilah skill lo ngebul bro. Di saat toko-toko elektronik sepi, justru bengkel, jasa servis elektronik, tukang listrik, tukang ledeng, tukang bangunan. Itu yang panen raya. Skill ini adalah skill anti AI. AI secanggih apapun nggak bakal bisa datang ke rumah lu buat benerin keran yang bocor. Robot secanggih apapun nggak bisa ganti oli motor lu di bengkel pinggir jalan. Ini skill nyata, skill yang nyentuh fisik. Selama manusia masih pakai barang, skill ini bakal abadi, jangan gengsi. Lu mungkin mikir, bro, gua kan sarjana, masa gua jadi tukang? Gua bakal ceritain satu cerita. Gua jadi inget cerita, sebut aja Mas Rian, dia ini temennya temen gua, kerjanya mentereng bro. Manajer di perusahaan multinasional. Dasi, kemeja rapi, mobil nyicil, keren banget lah pokoknya. Terus datang badai PHK. Kena dia. Kena bro, lunas. Nggak pakai peringatan, 2 bulan pertama dia masih gagah. Kirim CV ke sana sini bulan ketiga, dia mulai panik. Cicilan mobil jalan terus, cicilan KPR mepet. Susu anak, duit tabungan kebakar cepet banget. Dia ngelamar kemana-mana, ditolak alasannya dia ketinggian jabatan. Atau emang perusahaannya lagi nggak nerima orang. Stres berat dia. Sampai suatu hari di grup WA kompleksnya ada tetangganya yang ngeluh. Dia bilang, Mas, Mbak, ada yang punya kenalan tukang AC nggak? AC saya rusak nih, panas banget. Panggil tukang AC
AC langganan, katanya sibuk terus si Mas Rian ini. Dari dulu emang punya hobi. Hobi kotor. Dia hobi ngoprek elektronik, dia iseng bro. Dia datengin tetangganya. Dia bilang, coba saya lihat Pak, dia modal nekat aja. Dia bongkar, dia utak-atik, dia inget-inget skillnya dari nonton video online. Dia bersihin, dan nyala. Dingin lagi si bapak ini seneng banget. Dia nanya, wah berapa mas biayanya? Mas Rian ini bingung. Dia jawab, wah seikhlasnya aja Pak. Anggap aja bantu tetangga dikasih 200.000. Bro, 200.000. Buat dia yang gajinya dulu puluhan juta, 200.000 itu duit receh. Nggak ada artinya. Tapi hari itu, di saat dia lagi down banget ngerasa nggak berguna, 200.000 itu nyelamatin harga dirinya. 200.000 itu ngebuktiin gua masih bisa ngasih makan anak istri gua. Dari situ, dia sadar gua punya skill ini. Dia mulai dari mulut ke mulut. Benerin AC, benerin mesin cuci tetangga, benerin kulkas. Singkat cerita, setahun kemudian gua ketemu lagi sama dia. Dia nggak pakai dasi bro, dia pakai kaos oblong. Tangannya ada item-item bekas oli. Tapi dia senyum. Senyumnya beda. Dia bilang, bro gila, cicilan mobil gua lunas. Cicilan KPR gua aman. Semua dari skill oprek ini. Gua nggak bakal balik ngantor lagi. Gua udah nemu mesin uang gua sendiri. Itu pelajarannya. Gaji lu, jabatan manajer lu, itu titipan, itu bisa hilang. Tapi skill di tangan lu, skill di otak lu, itu aset abadi yang nggak bisa di PHK, jangan gengsi sama skill tangan. Sekoci skill nomor 2, kesehatan, skill hati dan raga. Yang kedua, skill di bidang kesehatan. Logikanya, di saat krisis, lu boleh nunda beli baju baru, lu boleh nunda liburan, lu boleh nunda beli mobil baru, tapi lu nggak bisa nunda sakit. Lu nggak bisa nunda kebutuhan orang tua lu yang harus dirawat. Krisis itu bikin stres. Stres itu bikin penyakit gampang datang. Plus, lihat data. Populasi kita makin menua. Angka harapan hidup makin tinggi. Artinya apa? Kebutuhan akan jasa rawat orang tua atau lansia. Jasa home care. Itu bakal meledak gila-gilaan. Ini skill hati. Skill yang butuh kesabaran, jasa rawat orang tua di rumah. Jasa fisioterapi panggilan buat yang abis stroke atau kecelakaan. Jasa terapis anak berkebutuhan khusus. Jasa perawat panggilan buat pasang infus atau ganti perban asisten kesehatan. Ini adalah skill yang sangat mulia. Dan di saat krisis, ini jadi salah satu sekoci yang paling kokoh. Rumah sakit mungkin penuh, orang-orang bakal cari alternatif perawatan di rumah. Ini skill yang sejalan banget sama program ketahanan sosial kita. Saling jaga, saling rawat. Kalau lu punya hati di sini, pelajarin skillnya, ambil sertifikasinya, ini aset jangka panjang yang luar biasa. Sekoci skill nomor 3, digital. Skill otak dan masa depan. Yang ketiga, kebalikan dari skill tangan tadi, ini skill otak. Skill digital. Loh, katanya krisis, kok main digital? Justru itu. Tadi di awal gue bilang apa? Perusahaan cost cutting. Cara cost cutting paling gampang selain PHK karyawan. Mereka tutup toko fisik mereka yang sewanya mahal. Mereka pindah ke online. Mereka pangkas biaya operasional kantor. Mereka suruh karyawannya kerja dari rumah. Semua usaha, dari yang kelas kakap sampai UMKM, bakal dipaksa lari ke online buat bertahan hidup. Tapi masalahnya mereka nggak tahu caranya. Mereka punya produk tapi nggak bisa ngiklanin. Mereka punya barang, tapi nggak bisa nulis copywriting yang narik. Mereka mau hemat, tapi nggak tahu caranya pakai AI atau Artificial Intelligence buat efisiensi. Disinilah lu masuk. Di saat orang lain di PHK. Lu yang punya skill digital, lu jadi konsultan mereka. Skill apa aja? Copywriting. Nulis teks iklan, nulis skrip video, nulis website yang ngejual. Digital marketing. Ngiklanin produk mereka di media sosial atau di mesin pencari AI spesialis. Ini baru. Ngajarin perusahaan pakai tools AI biar kerjaan mereka cepet dan murah. Admin media sosial, video editor, desainer grafis, kebutuhan konten nggak ada matinya. Ini skill yang nembus batas, lu nggak harus ngantor, lu bisa kerja dari rumah. Hemat ongkos bensin bro, klien lu nggak harus dari kota lu, bisa dari seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Ini mesin uang yang bisa ngebul 24 jam, asal lu tahu cara mainnya. Oke bro, gua pusing tiga-tiganya penting. Terus gua harus mulai dari mana? Ini action plan-nya, sederhana, langkah 1. Audit diri lu, diem dulu, nggak usah panik ambil kertas. Tulis, hobi gua apa? Kayak Mas Rian yang hobi ngoprek. Dulu gua pernah bisa apa? Apa yang teman-teman gue sering tanyain ke gue. Misal, bro ajarin edit video dong. Atau bro motor gue servis di mana ya? Jujur sama diri lu sendiri. Langkah 2, lihat sekitar lu. Lupain dulu skill canggih. Lihat tetangga lu, lihat kompleks lu. Masalah mereka apa?
Oh, di sini banyak orang tua, tapi nggak ada yang ngerawat. Itu peluang aset kesehatan. Oh, di sini banyak yang motornya rusak, bengkel jauh, itu peluang aset tangan. Oh, di sini banyak UMKM kue, tapi nggak bisa jualan online. Itu peluang aset digital. Mulai dari masalah terdekat, langkah 3 belajar dan ambil sertifikasi. Nggak ada alasan nggak bisa, bro. Zaman sekarang, ilmu itu gratis. Ada di mana-mana. Lu bisa nonton video tutorial di platform video, lu bisa ikut pelatihan-pelatihan online. Banyak program-program dari pemerintah, kayak kartu-kartu pelatihan itu, yang bisa lu manfaatin. Ambil ilmunya, kalau perlu, ambil sertifikasi resminya. Itu surat izin lu buat ngebulin mesin uang lu. Langkah 4. Tes ombak. Dan ini yang paling penting, jangan langsung resign. Gila itu namanya. Kalau lu masih punya kerjaan, syukuri. Pegang erat-erat. Tapi pulang kantor atau di hari Sabtu Minggu, mulai tes ombak. Mulai jadi side hustle. Tawarin jasa lu ke 1-2 orang. Gratis dulu juga nggak apa-apa buat portofolio. Lihat ada pasarnya nggak? Lu nikmatin nggak? Bangun sekoci skill lu. Sambil kapal utama lu masih berlayar. Jadi kalaupun amit-amit kapal utama lu tenggelam, kena PHK. Lu nggak ikut tenggelam, lu udah di atas sekoci, bro. Lu udah siap dayung ke daratan baru. Jadi gua tutup aset nomor 2 ini. Gaji lu, jabatan lu, itu bisa jadi 0 dalam semalam. Tapi value lu sebagai manusia yang punya skill, itu nggak bisa dinolkan. Lu bukan staff admin, lu bukan manajer marketing. Itu cuma role yang dikasih perusahaan. Lu adalah manusia yang punya skill nulis iklan. Lu adalah manusia yang punya skill benerin mesin. Lu adalah manusia yang punya skill ngerawat orang. Skill itu nempel di diri lu. Itu aset tahan banting yang sesungguhnya. Beresin aset nomor 1, pangan. Beresin aset nomor 2, skill. Baru kita ngomongin aset nomor 3. Oke, bro, kita masuk ke aset penyelamat nomor 3. Setelah lu beresin fondasi paling dasar, aset nomor 1, lumbung hidup atau pangan. Setelah lu asah mesin uang pribadi lu, aset nomor 2, aset tahan banting atau skill. Sekarang kita ngomongin olinya, kita ngomongin darahnya. Aset penyelamat ketiga adalah aset likuiditas. Gua lebih seneng nyebutnya uang perang lu. Kenapa ini ada di aset nomor 3? Kenapa ini vital banget? Karena ini adalah jawaban langsung dari masalah yang kita bedah di hook tadi. Masalah jebakan ilikuiditas. Lu inget, lu pegang emas 1 kilo, tapi nggak bisa buat beli beras di warung. Lu punya rumah 1 miliar, tapi nggak bisa cair dalam 24 jam buat bayar tagihan rumah sakit. Di saat krisis, bro, cash is king. Uang tunai adalah raja. Aset yang terlihat kaya di atas kertas. Kayak sertifikat, batangan emas, portofolio saham, itu semua nggak ada artinya. Kalau lu nggak bisa ubah, itu jadi uang tunai di detik lu butuhin. Itulah likuiditas. Kemampuan lu buat megang uang tunai yang siap pakai. Nah, tapi dengerin gua baik-baik. Ini bagian paling penting. Pas gua ngomong uang perang, pas gua ngomong cash is king. Bukan berarti kita nggak percaya sama bank. Bukan berarti lu harus panik atau tarik semua duit lu dari bank. Catat ini gede-gede. Jangan salah paham. Gua mau lu tenang dan cerdas. Sistem perbankan kita di Indonesia itu kuat. Sistem kita itu aman. Kenapa? Karena semua simpenan kita, tabungan kita, deposito kita, itu dijamin penuh oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS. Ulangi lagi. Dijamin, jadi nyimpen duit di bank itu aman, clear ya. Yang kita bahas di sini bukan soal panik. Yang kita bahas adalah strategi alokasi bagaimana lu membagi uang perang lu ke dalam beberapa pos biar lu siap ngadepin skenario apapun. Biar lu nggak kayak orang panik. Biar lu jadi orang yang siap. Oke bro, paham. Bank aman, LPS menjamin. Terus uang perang gua ini harus gua taruh di mana aja? Ini dia 3 bentuk aset likuiditas yang harus lu siapin. Bentuk nomor 1, dana darurat. Liquid di bank. Yang pertama dan ini porsi terbesarnya adalah dana darurat yang lu simpen di bank. Ini uang siaga lu. Bentuknya apa? Tabungan biasa yang gampang lu akses lewat m-banking atau kartu ATM. Deposito yang tenornya pendek 1 bulan atau 3 bulan yang gampang lu cairin. Atau instrumen pasar uang kayak reksadana pasar uang yang pencairannya bisa cepet. Ini adalah garis pertahanan pertama lu. Kenapa ini penting? Di saat ketidakpastian global tadi bikin income lu goyang. Misal amit-amit lu kena PHK atau orderan bisnis lu sepi. Lu tahu apa yang nggak ikut sepi? Tagihan lu bro, cicilan KPR lu nggak peduli, lu kena PHK tetap jalan, tagihan listrik dan air nggak peduli, bisnis lu tuh sepi, tetap minta bayar, biaya sekolah anak lu tetap harus lunas. Nah,
Uang siaga di bank inilah yang jadi buffernya, ini yang bikin lu bisa tetap bayar semua tagihan rutin lu. Tanpa harus panik jual aset, tanpa harus gali lubang tutup lubang. Ini yang bikin lu bisa tidur agak tenang selama 3, 6, atau idealnya 12 bulan ke depan. Sambil lu ngebulin aset nomor 2 atau skill lu buat cari income baru. Ini porsi terbesar dari uang perang lu. Aman karena dijamin LPS gampang diakses karena digital. Dan bisa ngurusin 90% masalah keuangan rutin lu. Beresin ini dulu. Bentuk nomor 2, uang tunai fisik rupiah. Nah, ini bentuk kedua. Skill udah, buffer di bank udah. Sekarang kita ngomongin uang fisik. Loh bro, katanya tadi aman di bank. Aman 100% aman. Tapi kita lagi nyiapin skenario darurat. Lu pernah nggak jam 2 pagi anak lu demam tinggi? Lu lari ke apotek 24 jam. Pas lu mau bayar pakai kartu gesek, mesinnya offline. Atau lu mau ambil duit tapi ATM-nya lagi dalam perbaikan. Atau amit-amit di daerah lu ada bencana alam banjir, gempa, listrik mati total berhari-hari, ATM mati, M-banking nggak bisa kebuka. Di situasi kayak gitu, duit lu yang 100 juta di bank itu nggak bisa nolong lu di detik itu juga. Inilah fungsi uang tunai fisik. Ini bukan buat nimbun. Ini bukan karena lu nggak percaya bank. Ini adalah dana taktis. Dana buat kecepatan dan darurat non-teknologi. Pegang sejumlah uang tunai, dan gua tegaskan rupiah mata uang sah kita di rumah atau di safe deposit box lu. Berapa banyak bro? Nggak usah gila-gilaan. Nggak usah lu tarik semua duit lu. Gila itu namanya. Siapin secukupnya, ukurannya beda-beda. Mungkin senilai 1 atau 2 kali biaya hidup bulanan lu. Cukup buat beli bensin darurat, beli obat di apotek tunai, beli makanan di warung yang nggak terima transfer. Ini adalah ban serep lu. Lu nggak pakai ban serep itu tiap hari. Tapi pas ban utama, lu bocor di tengah tol malam-malam. Lu bersyukur banget lu punya ban serep itu, paham ya? Ini soal kesiapan darurat. Bentuk nomor 3, diversifikasi falas. Sedikit aja. Oke, ini bentuk ketiga, ini langkah lanjutan. Ini next levelnya, dan gua mau lu dengerin, ini pakai kepala dingin. Sebagian kecil dari uang perang lu, beberapa pakar menyarankan dialokasikan untuk diversifikasi valuta asing atau falas. Wah, berarti rupiah jelek. Kita disuruh beli dolar. Eits, tunggu. Rem dulu, bukan itu maksud gua. Kita utamakan pegang rupiah, itu mata uang kita. Itu yang kita pakai buat makan sehari-hari. Itu yang kita pakai buat bayar tagihan. Tapi kita harus jujur, kita hidup di dunia yang saling terhubung. Perlambatan ekonomi global dan geopolitik yang kita bahas di awal. Itu efeknya kemana-mana, termasuk ke nilai tukar. Tujuan lu simpen sedikit falas, mata uang asing yang kuat, lu tahulah apa. Itu bukan buat spekulasi. Catet, bukan buat trading harian, bukan buat nebak-nebak harga, itu judi namanya. Tujuannya adalah diversifikasi risiko, alias jangan taruh semua telur lu di satu keranjang. Ini adalah pelindung nilai. Cuma buat jaga-jaga, kalau nilai tukar rupiah kita lagi goyang karena guncangan global. Sebagian kecil aset liquid lu nilainya tetap stabil. Berapa banyak? Sedikit aja bro. Jangan gila. 5%, 10% itu lu yang tentuin. Yang penting ini adalah dana dingin yang lu pakai buat parkir jangka panjang, buat jaga-jaga. Ini adalah strategi bertahan, bukan strategi nyari kayak clear ya. Nah, sekarang lu tahu 3 bentuk aset likuiditas. Bank, aman. Tunai fisik, cepat. Falas, jaga-jaga. Kenapa gua ngotot banget lu harus beresin aset nomor 3 ini? Karena gua pernah lihat sendiri. Orang kaya yang hancur, cuman karena dia nggak punya aset ini. Gua jadi inget cerita almarhum tetangga gua di kampung. Sebut aja Pak Herman. Di kampung itu, Pak Herman ini dianggap orang terpandang. Paling kaya, tanahnya luas banget bro, puluhan hektar. Sertifikatnya numpuk di lemari emas, dia punya, disimpan di berangkas, kerbau, sapi, banyak. Dia adalah definisi kaya di kampung itu. Sampai suatu malam, jam 11 malam anaknya yang paling kecil tiba-tiba kejang. Demam tinggi banget, panik. Dibawa ke RS swasta paling bagus di kota yang jaraknya 1 jam dari kampung. Sampai di UGD anaknya langsung ditanganin. Tapi suster di administrasi bilang, Pak ini harus segera opname. Mohon maaf Bapak harus selesaikan administrasi deposit dulu Pak Herman ini bro. Dia keluarin dompetnya. Dia bawa sertifikat tanah. Dia bawa kwitansi pembelian emasnya. Dia bilang, suster saya bayar pakai ini, saya jamin pakai tanah saya.
Saya orang kaya. Suster itu nunduk, nggak enak. Mohon maaf Pak. Deposit harus uang tunai atau gesek kartu. Sertifikat tanah nggak bisa buat bayar deposit jeleb. Malam itu bro, Pak Herman, orang terkaya di kampung itu. Telepon sana-sini, pinjam duit ke saudaranya. Pinjam ke tetangganya. Cuma buat bayar deposit RS malam itu, dia kaya di atas kertas. Tapi dia miskin likuiditas. Dia punya aset 10 miliar. Tapi dia nggak punya 10 juta cash di tangannya pas dia butuhin. Itu pelajarannya. Kekayaan atau nilai aset itu beda sama likuiditas atau uang tunai. Dan di saat darurat, di saat krisis, di saat genting, hanya likuiditas yang dihitung. Dua tujuan uang perang. Dari cerita Pak Herman tadi, lu jadi paham kan? Uang perang lu ini punya dua tujuan mulia. Tujuan nomor satu sebagai bensin untuk bertahan hidup, ini adalah tujuan defensif. Ini bensin lu buat bertahan hidup pas income lu macet. Ini yang bikin lu bisa bayar tagihan KPR. Ini yang bikin lu bisa bayar biaya RS darurat, kayak Pak Herman tadi. Ini yang bikin lu bisa beli beras, aset nomor satu, kalau stok lu ternyata menipis. Punya uang perang yang cukup, itu bikin lu tenang. Di saat orang lain panik, lu bisa mikir jernih, lu bisa fokus ngebulin aset nomor dua, skill lu. Ini adalah fondasi ketenangan psikologis lu. Tujuan nomor dua sebagai amunisi untuk menyerok bawah. Nah, ini tujuan ofensifnya. Ini mindset tarik tuas. Di saat krisis, di saat ketidakpastian global, itu beneran terjadi. Bakal ada kepanikan di pasar. Orang-orang bakal panik jual aset mereka. Orang yang KPR-nya macet karena nggak punya aset nomor 3 bakal jual rumahnya obral. Orang yang butuh duit tunai karena nggak punya aset nomor 3 bakal jual emasnya di bawah harga pasar. Orang bakal jual motor, mobil, apapun, yang penting dapat cash. Di saat semua orang panik menjual, lu yang udah nyiapin uang perang lu siap membeli, inilah yang namanya serok bawah. Lu beli aset-aset bagus, properti, kendaraan, atau instrumen investasi lain. Dengan harga diskon, gila-gilaan, krisis bro. Itu adalah mesin transfer kekayaan terbesar. Orang yang nggak siap, yang nggak liquid, bakal jadi miskin. Orang yang siap, yang megang cash, bakal keluar dari krisis jadi jauh lebih kuat. Itulah fungsi aset nomor 3 lu. Sebagai bensin buat lu bertahan. Dan sebagai amunisi buat lu menang. Beresin aset nomor 1, pangan. Beresin aset nomor 2, skill. Dan beresin aset nomor 3, uang perang lu. Oke bro, kita sekarang masuk ke aset penyelamat nomor 4. Kita udah beresin fondasi dasar. Aset nomor 1, lumbung hidup atau pangan, biar lu bisa makan. Aset nomor 2, aset tahan banting atau skill, biar lu bisa cari makan. Aset nomor 3, uang perang atau likuiditas, biar lu punya bensin dan amunisi. Lu mungkin mikir, udah bro, pangan beres, skill ada, duit cash ada, aman dong gua. Eits, tunggu dulu. Lu lupa satu lubang kebocoran terbesar. Satu monster yang bisa ngabisin semua aset yang udah lu kumpulin tadi dalam hitungan seminggu. Inilah aset penyelamat keempat. Aset kesehatan tubuh prima lu. Lu boleh ketawa. Hah? Kesehatan? Ini channel finansial apa? Channel olahraga? Dengerin gua. Justru ini adalah aset finansial paling penting yang sering dilupain orang, terutama kita-kita bro, yang usianya udah 35, 40, 50 tahun ke atas. Kenapa ini vital? Karena di saat krisis, di saat perlambatan ekonomi, biaya paling gila, biaya yang naiknya paling nggak masuk akal adalah biaya sakit. Lu tahu? Uang perang lu aset nomor 3, yang lu kumpulin susah payah, yang lu sisihin dikit-dikit, bisa ludes dalam satu malam. Sekali lu atau keluarga lu amit-amit masuk UGD, sekali anak lu kena demam berdarah harus rawat inap, sekali orang tua lu jatuh di kamar mandi dan butuh operasi tulang, ludes. Habis. Lu kerja banting tulang 10 tahun, nabung, nyiapin uang perang masuk RS seminggu, tabungan 10 tahun itu bisa amblas. Ini bukan nakut-nakutin, ini realita. Gua yakin lu semua yang dengerin ini pasti punya ceritanya sendiri. Cerita teman, cerita saudara yang tiba-tiba jatuh miskin cuma gara-gara satu tagihan rumah sakit. Di saat krisis ini bakal makin parah. Kenapa? Karena biaya alat medis, biaya obat-obatan impor, itu semua sensitif banget sama yang namanya guncangan global dan nilai tukar. Jadi strategi finansial lu nggak akan lengkap kalau lu nggak punya strategi buat melindungi uang perang lu dari monster yang namanya biaya sakit. Oke bro, gua paham, ngeri. Terus, aset kesehatan ini bentuknya apa? Gua bagi jadi 3. 2 tameng atau perlindungan, dan 1 benteng atau pencegahan. Bentuk nomor 1, jaminan kesehatan.
Tameng wajib lu, ini adalah tameng lu, ini lapisan pertahanan pertama lu. Bentuknya ada dua. Pertama, kalau lu punya asuransi swasta, kalau lu kerja di perusahaan bagus, lu dapat fasilitas ini. Atau lu beli sendiri, ini bagus, ini kartu sakti yang bikin lu gampang check-in di RS. Tapi lu harus cerdas, jangan cuma punya kartunya, lu wajib ambil polis lu baca. Sistemnya tinggal gesek, atau lu bayar dulu baru nagih, limitnya berapa, batas tahunannya berapa. Dia cover penyakit apa aja. Penyakit kronis yang udah lu punya dari dulu di cover nggak? Yang paling penting, pastikan polisnya aktif. Pastiin lu bayar preminya, jangan sampai lu udah bayar 5 tahun, pas mau dipakai, ternyata lupa bayar sebulan, dan polisnya mati. Zong. Kedua, dan ini yang paling penting, ini adalah tameng kita semua. Ini adalah jaring pengaman sosial kita, yaitu program jaminan kesehatan nasional. Bro, dengerin gua, mungkin lu selama ini nyepelein, bro, ngantrinya panjang, bro, ribet administrasinya, bro, gua kan sehat-sehat aja, mending duit iurannya buat ngopi. Gua mau lu buang mindset itu jauh-jauh sekarang juga. Iuran bulanan yang lu bayar itu bukan biaya, itu bukan beban, itu adalah aset lu, itu adalah investasi lu. Investasi buat apa? Investasi buat ketenangan batin, investasi buat melindungi aset nomor 3 lu, uang perang lu. Lu tahu, program jaminan kesehatan nasional ini adalah penyelamat yang sesungguhnya di saat bencana medis datang, asuransi swasta lu mungkin ada limitnya. 100 juta, 500 juta. Kalau amit-amit lu butuh operasi jantung, cuci darah rutin seumur hidup yang biayanya bisa miliaran. Siapa yang bakal cover? Tameng nasional kita ini. Maka action plan lu simple. Kalau lu udah punya, pastikan iurannya lunas. Jangan pernah nunggak sehari pun. Anggap ini kayak lu bayar tagihan listrik. Anggap ini kayak lu nyicil KPR. Ini wajib. Nunggak iuran ini sama aja kayak lu sengaja bolongin tameng lu sendiri. Pas musuh, yaitu penyakit, datang lu ketusuk. Ini bukan cuma soal diri lu sendiri, bro. Program ini basisnya gotong royong. Iuran sehat lu itu ngebantu ngerawat tetangga lu yang lagi sakit. Dan suatu hari kalau amit-amit lu yang sakit, iuran dari jutaan orang lain yang bakal ngebantu lu. Ini adalah ketahanan nasional yang sesungguhnya kita jaga diri kita jaga sesama kita. Gua jadi inget 2 cerita. 2 tetangga gua dikontrakan lama. Sebut aja Pak Budi dan Pak Sastro, dua-duanya kerja serabutan. Penghasilan harian. Mirip-mirip lah. Bedanya cuma 1. Pak Budi, walau hidupnya pas-pasan, dia mati-matian disiplin. Tiap bulan, hal pertama yang dia bayar setelah dapat duit adalah iuran jaminan kesehatan nasional. Buat dia, istri dan 2 anaknya, dia bilang, ini jimat saya, biar tidur tenang. Pak Sastro beda, dia ngerasa sehat, dia perokok berat, dia mikir sayang duitnya, mending buat jajan anak buat beli rokok, dia nunggak, setahun 2 tahun. Dia cuek. Singkat cerita bro, bencana itu datang, Pak Budi pas lagi kerja kuli bangunan, dia jatuh dari lantai 2, patah tulang pinggul. Parah, Pak Sastro tiba-tiba kena serangan jantung, kolaps di rumah. Dua-duanya dilarikan ke RSUD, apa yang terjadi? Pak Budi begitu masuk UGD, istrinya nunjukin kartu jaminan kesehatan nasional status aktif. Malam itu juga Pak Budi ditanganin. Besoknya dijadwalin operasi pasang pen, dia dirawat hampir 2 minggu. Biayanya puluhan juta. Dia bayar berapa? 0 rupiah. Dia pulang fokus pemulihan. Finansial keluarganya aman, nggak ada utang. Uang perangnya utuh. Pak Sastro begitu masuk UGD, istrinya nangis-nangis. Kartunya ada tapi status non-aktif. Nunggak 2 tahun. Pihak RS bilang bisa diaktifkan Bu. Tapi harus lunasin dulu semua tunggakan plus dendanya, istrinya nggak pegang duit. Malam itu juga bro, istrinya lari ke sana kemari, jual TV. Jual motor satu-satunya, pinjam ke rentenir deket pasar, cuma buat ngelunasin tunggakan, biar suaminya bisa ditanganin. Pak Sastro selamat, dirawat, pulang. Tapi keluarganya hancur. Motor satu-satunya buat kerja ludes. Mereka punya utang baru ke rentenir yang bunganya gila-gilaan. Mereka bangkrut dalam 1 malam. Itu pelajarannya. 2 orang dengan kondisi sama, kena musibah sama, 1 orang siap. Aset kesehatannya beres. 1 orang lalai. Hasilnya langit dan bumi. Jangan jadi kayak Pak Sastro. Beresin tameng lu, lunasin iuran lu. Bentuk nomor 2, stok obat pribadi, kit darurat lu. Ini tameng kedua. Ini spesifik. Buat lu yang punya penyakit kronis atau bawaan, diabetes, hipertensi, atau darah tinggi, jantung, asam urat, autoimun. Lu tahu hidup lu itu bergantung sama obat rutin. Obat diabetes lu nggak boleh putus. Obat darah tinggi lu nggak boleh telat. Di saat krisis, di saat ketidakpastian global, bisa jadi rantai pasok obat terganggu.
Obat yang lu biasa minum tiba-tiba langka di apotek atau harganya naik gila-gilaan. Gua nggak minta lu nimbun obat setahun. Bukan, tapi cerdaslah. Kalau lu tahu lu butuh obat itu seumur hidup, kenapa lu beli ngecer? Konsultasi sama dokter lu, dok, aman nggak saya stok obat ini buat 1 bulan atau 3 bulan? Pastikan lu punya buffer stok obat pribadi lu. Simpen di tempat yang bener, cek tanggal kadaluarsanya. Ini sama kayak aset nomor 1, pangan. Ini lumbung hidup pribadi lu. Di saat orang lain panik nyari obatnya yang langka, lu di rumah tenang. Stok lu aman buat 1-2 bulan ke depan. Ini adalah manajemen risiko pribadi. Bentuk nomor 3, investasi di tubuh lu, benteng utama lu. Nah, ini yang ketiga, ini aset yang sesungguhnya. Kalau 2 tadi tameng atau perlindungan, yang ini adalah bentengnya, ini adalah pencegahan. Ini adalah investasi aset terbaik, tergila yang pernah ada. Kenapa? Modalnya gratis, returnnya nggak ternilai. Lu ngapain punya tameng berlapis-lapis kalau benteng lu atau tubuh lu rapuh dari dalam? Lu ngapain nyiapin uang perang kalau tiap hari lu ngebom badan lu sendiri? Investasi di tubuh lu itu ada 3. 1. Investasi pola makan, ini nyambung ke aset nomor 1, pangan. Bukan cuma soal punya beras, tapi soal apa yang lu makan. Nggak usah canggih-canggih, nggak usah diet mahal. Cuma 1, kurangi sampah, kurangi gula, minuman manis kemasan, boba, dan lain-lain. Ini biang kerok diabetes. Kurangi garam micin, snack asin, mie instan. Ini biang kerok darah tinggi. Kurangi minyak, gorengan. Ini biang kerok kolesterol. Susah? Susah bro, gue juga tahu, tapi kurangi, pelan-pelan. Tubuh lu itu aset, jangan dirusak. 2. Investasi gerak atau olahraga. Lu mungkin bilang, nggak ada waktu bro, sibuk atau mahal bro, mesti ke gym. Bohong, lu nggak perlu ke gym. Lu nggak perlu lari maraton, lu cuma perlu konsisten. Jalan kaki 30 menit tiap pagi gratis. Push up 10 kali di kamar. Gratis. Naik turun tangga di kantor, gratis. Tujuannya apa? Biar mesin lu nggak karatan. Biar darah lu ngalir, biar jantung lu kelatih. Mesin atau tubuh yang terawat nggak gampang rusak. 3. Investasi pola pikir dan tidur. Ini yang paling susah, krisis bikin stres. Stres bikin asam lambung naik, stres bikin darah tinggi kumat, stres bikin tidur nggak nyenyak. Tidur nggak nyenyak, besoknya lu makin stres. Lingkaran setan, lu harus potong. Caranya sadar kalau gue lagi stres. Ambil napas, matiin HP lu 1 jam sebelum tidur. Cari waktu 5-10 menit buat diem meditasi, berdoa. Investasi di 3 hal ini, itu yang bakal menjauhkan lu dari RS. Itu yang bakal menghemat uang perang lu triliunan rupiah. Jadi gua tutup aset nomor 4 ini. Aset kesehatan ini adalah mesinnya. Lu boleh punya aset nomor 1, pangan segudang. Lu boleh punya aset nomor 2, skill secanggih apapun. Lu boleh punya aset nomor 3, uang perang sebanyak apapun. Tapi kalau mesinnya atau tubuh lu rusak, semua aset tadi ludes. Semua uang perang lu bakal habis buat benerin mesinnya. Semua skill lu nggak bisa dipakai karena lu terbaring sakit. Semua lumbung pangan lu nggak bisa lu nikmatin. Inilah poin menusuknya. Jangan sampai lu punya emas 1 kilo, tapi kepaksa lu jual rugi. Cuman buat bayar tagihan RS yang meledak. Gara-gara lu nyepelein iuran jaminan kesehatan yang cuma ratusan ribu, atau gara-gara lu males gerak badan 30 menit sehari. Beresin aset nomor 4 lu. Perkuat bentengnya, siapin tamengnya, baru kita bisa ngomongin aset-aset yang lain. Jadi, playbook pemenangnya jelas bro. Lu nggak bisa cuma pasrah numpuk emas aset nomor 5, tapi perut lu kosong dan skill lu 0. Lu harus proaktif, pilar 1. Beresin fondasi hidup lu minggu ini. Cek lumbung hidup lu, aset nomor 1. Ada stok beras apa enggak? Dan cek benteng tubuh lu, aset nomor 4. Iuran jaminan kesehatan lu lunas nggak? Pilar 2. Bangun mesin uang lu. Audit skill tahan banting lu, aset nomor 2, apa yang bisa lu jual pas krisis. Dan siapkan uang perang lu, aset nomor 3, itu bensin dan amunisi lu, pilar 3. Baru setelah itu, perkuat benteng lu, aset nomor 5. Fokus lunasin cicilan, kumpulin emas fisik pelan-pelan sebagai transfer kekayaan. Dengerin gua bro, punya emas 1 kilo itu impian, tapi punya pangan, skill, dan tubuh sehat di tengah badai. Itu adalah kemenangan yang sesungguhnya. Komen di bawah. Dari 5 aset penyelamat ini, mana yang paling sering lu lupain? Jujur aja bro, aset pangan, aset nomor 1, atau aset kesehatan, aset nomor 4, kita nggak ngejudge, kita berjuang bareng di sini. Lempar like kalau video ini ngebuka mata lu soal aset yang sebenarnya. Dan pastinya subscribe biar kita pinter bareng dan selamat bareng. Masa depan finansial lu itu 100% di tangan lu sendiri. Lu yang pegang kendali. Cabut. Disclaimer.
Konten ini bertujuan untuk edukasi, membuka wawasan, dan memberikan perspektif antitesis. Ini bukan nasihat keuangan. Selalu lakukan riset lu sendiri dan sesuaikan dengan kondisi finansial lu masing-masing.